Pemirsa Garuda TV, kembali lagi bersama saya Kamelia Sekarwangi pada program Dialog Eksklusif bersama Komisi 1 DPRD Provinsi Lampung pada hari ini. Pemirsa, tema yang akan kita bahas sangat menarik dan menjadi perhatian publik Lampung beberapa waktu terakhir, yaitu tentang wacana penggabungan sejumlah desa di Kabupaten Lampung Selatan ke wilayah Kota Bandar Lampung. Isu ini berkembang setelah muncul pembahasan terkait kawasan Kota Baru dan penataan wilayah penyangga Ibu Kota Provinsi Lampung. Pemirsa, sebagian pihak menilai langkah ini dapat mempercepat pembangunan dan pelayanan publik. Namun ada pula yang mempertanyakan kesiapan regulasi, dampak sosial, hingga kepentingan masyarakat di wilayah tersebut. Lalu bagaimana sebenarnya aturan dari penggabungan wilayah, apa dampaknya bagi masyarakat, dan bagaimana sikap pemerintah serta DPRD Provinsi Lampung? Untuk membahasnya lebih lanjut telah hadir 4 narasumber di studio pada hari ini. Selamat datang kepada Bapak Reza Barawi selaku anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Lampung. Assalamualaikum, selamat sore. Selamat datang Bapak. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Lalu selanjutnya ada Bapak Abdul Aziz selaku anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Lampung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Selamat datang Bapak. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Lalu selanjutnya ada Bapak Yusirwan selaku anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Lampung. Selamat datang Bapak. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lalu selanjutnya ada Ibu Binarti Bintang selaku perwakilan dari Biro Pemerintahan atau Otonomi Daerah Provinsi Lampung. Ibu, selamat datang Ibu. Terima kasih. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik pemirsa, langsung saja kita ke pembahasan tentang wacana penggabungan sejumlah desa di Kabupaten Lampung Selatan ke wilayah Kota Bandar Lampung. Dialog awalnya akan dimulai langsung nih akan bertanya kepada Ibu Binarti Bintang. Ibu, bagaimana Bu sebenarnya awal munculnya wacana penggabungan sejumlah desa Lampung Selatan ke Bandar Lampung? Ya, baik. Terima kasih. Berawal dari keputusan pemerintah Provinsi Lampung untuk melanjutkan pembangunan di Kota Baru. Tentu saja dengan tujuan sebagai upaya percepatan perpindahan pusat pemerintahan atau pusat perkantoran. Sehingga kita berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri, diberikan beberapa opsi, namun yang lebih sesuai dengan kondisi kekinian kita adalah penataan daerah. Baik Ibu. Jadi yang paling muncul dari wacana ini sebenarnya tujuan utamanya dari penataan daerah itu ya Bu ya? Penataan daerah. Baik Ibu. Lalu selanjutnya untuk Bapak Yusirwan dan juga Bapak Reza Barawi. Ini Bapak, bagaimana Bapak DPRD melihat isu ini? Mungkin bisa dijawab dulu Bapak Reza Barawi. Kita mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dalam rangka melakukan perpindahan pusat pemerintahan dan pusat kantor yang mulanya berada di Bandar Lampung. Dengan perkembangan waktu dan tempat, memang dibutuhkan tempat yang lebih ideal, dan itu sudah diprakarsai oleh gubernur sebelumnya, yaitu Pak Sarudin. Dan kondisi hari ini dengan segala keadaannya, ini adalah langkah maju dan langkah cerdas, sehingga DPRD dalam hal ini sangat mendukung dan mengapresiasi apa yang dilakukan oleh gubernur hari ini. Bapak Yusirwan bisa menjawab? Saya sebagai anggota DPRD menyikapin atau menyampaikan ini ide yang baik untuk percepatan perkembangan kota. Kalau memang ini baik, ya saya pikir dipercepat aja, sehingga perkembangan kota yang ada di Provinsi Lampung ini akan lebih cepat. Saya rasa itu. Jadi tanggapan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sendiri mendukung dan juga mengapresiasi ya Bapak, karena ada beberapa faktor yang memang mendukung untuk terjadinya ini. Baik Bapak. Lalu selanjutnya pertanyaan untuk Ibu Binarti Bintang. Ibu, apa Bu aturan perubahan dari batas wilayah daerah ini? Ya, baik. Sebelumnya mungkin saya ingin menggambarkan ilustrasi bahwa kita menganut sistem desentralisasi, artinya dalam desentralisasi ini dikenal dengan bahasa penataan daerah sesuai dengan pasal 31 Undang-Undang 23 2014.
Jadi dalam pasal 31 ini, penataan daerah itu terdiri dari pembentukan daerah dan penyesuaian daerah. Jadi kalau untuk pembentukan daerah, sebagaimana kita ketahui bahwa kita masih mengalami moratorium ya Pak ya, moratorium dalam hal ini adanya penghentian sementara pemekaran wilayah daerah otonomi baru, sehingga akhirnya kita mengambil opsi yang kedua, yaitu penyesuaian daerah. Dalam penyesuaian daerah ini dijelaskan lagi dalam pasal 48 Undang-Undang 2314 ini bahwa perubahan batas daerah ini artinya penyesuaian daerah ini artinya penggabungan daripada desa ataupun di 2 kabupaten ya, yang ini kami 2 kabupaten atau kota. Jadi dalam arti kata bahwa perubahan batas daerah wilayah ini artinya adanya penggabungan, adanya yang penambahan cakupan wilayah, ada daerah yang berkurang tapi tidak menghilangkan daerah tersebut. Nah, itulah yang terjadi, artinya Bandar Lampung diperluas, sementara Lampung Selatan artinya daerah cakupannya masuk ke kota Bandar Lampung. Namun demikian bukan berarti menghilangkan daerah tersebut. Lalu untuk jumlah luasan yang akan masuk ke pemekaran dan juga jumlah penduduknya bagaimana? Kalau jumlah pemekarannya tadi itu sebanyak kurang lebih hampir 10.000 hektar ya, kurang lebih ya 10.000 hektar. Dan jumlah penduduknya nanti secara rinci ya, nanti kami sampaikan. Namun demikian rata-rata sih berjumlah antara 2.000 sampai dengan 8.000. Yang paling banyak 8.000, kemudian yang paling sedikit sekitar 2.000 jiwa yang yang masuk ke kota Bandar Lampung ini. Jadi memperluas wilayah Bandar Lampung tapi tidak menghilangkan wilayah tersebut. Iya, baik. Terima kasih. Lalu selanjutnya untuk Bapak Abdul Aziz, ini tentang apa peran DPRD Bapak dalam persoalan ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kan saya datang dari wilayah santri. Ini ada satu kaidah yang kita sering baca. Kaidahnya tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Jadi keputusan seorang pemimpin atau keputusan pemerintah itu harus berlandaskan kemaslahatan. Jadi kalau memang diperlukan adanya pemekaran, ya lakukan saja pemekaran. Tapi ada satu kaidah lain juga, yaitu ad-dararu yuzal, atau yang artinya satu kebahayaan harus dihilangkan. Nah, kekhawatiran yang ada di masyarakat yang mau jadi pemekaran kan harus dihilangkan dulu. Seperti ini nanti status hukumnya itu apakah ada yang dikorbankan atau tidak, seperti itu. Lalu untuk perannya sendiri bagaimana Bapak, peran dari DPRD untuk persoalan ini? Peran kami mengawasi dan menganjurkan untuk pemerintah dan juga masyarakat agar menjunjung tinggi musyawarah. Baik Bapak, karena sebenarnya memang adanya perluasan ini ataupun penggabungan ini sebenarnya dilihat dari beberapa faktor yang memang memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar ya Bu ya. Baik pemirsa, pembahasan menarik lainnya akan dilanjutkan lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Dari darat, laut, hingga udara, inilah pasukan khusus yang siap melaksanakan misi paling berbahaya. Menjaga langit Nusantara dengan teknologi canggih dan strategi militer modern. Dalam perang modern sendiri, yang dibutuhkan bukan selalu kecepatan tinggi, melainkan ketepatan sasaran. Saksikan In Militer, Senin hingga Jumat pukul 1:30 siang, hanya di Garuda TV. Kolaborasi teknologi canggih dari darat, laut, hingga udara di medan pertahanan negeri. Inggris memiliki Queen Elizabeth class kapal hidup dengan bobot sekitar 65.000 ton yang mampu membawa puluhan jet tempur. Semua terangkum dalam informasi dunia militer di garda terdepan. Saksikan Garda Dunia, Senin hingga Jumat pukul 2:30 siang, hanya di Garuda TV. Kompetisi memanas pada tiap lini klasemen Eropa. Perebutan juara terus terjadi, membuka cerita baru di tiap laga pertandingannya. Anytime getting the ball in the center to Dacunia. What a finish that is. Ikuti selengkapnya dari fakta pertandingan hingga cerita inspiratif para pemain. Kick and Rush, Sabtu dan Minggu, pukul 1 siang, hanya di Garuda TV. Ekonomi terus bergerak cepat dan setiap perubahan membawa dampak besar. Kami hadir dengan update terkini seputar keuangan, perdagangan, investasi, hingga sektor strategis lainnya. Kita harus dorong ke E untuk bensin, etanol, E20. Itu adalah bagian salah satu strategi. Jangan lewatkan Ekonomi 8, Senin hingga Jumat pukul 9 pagi, hanya di Garuda TV. Menyorot setiap detik penting dari peristiwa mancanegara, dinamika politik internasional, hingga kebudayaan bangsa. Полагаем, здесь уже наш ведущий сказал об этом, упомянул. Ikuti langkah Presiden dan para pemangku kepentingan di kancah kerjasama internasional. Trans-Indonesia High Level Business Council. Saksikan Dunia Kita, Sabtu dan Minggu, pukul 8 malam, hanya di Garuda TV. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Kamelia Sekarwangi pada dialog eksklusif bersama Komisi 1 DPRD Provinsi Lampung hari ini. Pemirsa, melanjutkan pembahasan yang tadi, mungkin untuk Bapak Abdul Aziz, ini apa Bapak keuntungan jika desa-desa tersebut bergabung ke Bandar Lampung? Ini keuntungannya masih harapan kami kalau desa-desa itu bergabung ke Bandar Lampung, adanya percepatan pembangunan sama infrastruktur. Yang kedua, adanya peningkatan kualitas pelayanan publik. Dan yang ketiga, pertumbuhan ekonomi dan terbukanya lapangan kerja. Kan kalau anak-anak muda kan kalau ditanya sekarang berubah. Dulu awalnya dari mana? Dari Lampung Selatan. Kalau sekarang kalau sudah gabung Bandar Lampung dari mana? Dari ibu kota. Bandar Lampung. Ibu kota Provinsi Lampung gitu ya Bapak. Jadi adanya perubahan ditanya bukan dari Lampung Selatan lagi tapi dari Bandar Lampung. Lalu selanjutnya untuk Bapak Reza Brawi dan juga Ibu Binarti Bintang ini, untuk apa tantangan terbesarnya? Mungkin bisa dimulai dari Ibu Binarti Bintang. Sepertinya tantangan yang terbesar itu menyelaraskan ya, berbagai kepentingan, kewenangan, itu tantangan terbesar kami. Tuh. Ya. Tapi apakah ada perbedaan pendapat dari pemerintah dengan masyarakat, Bu? Kadang ada mungkin masyarakat yang menolak adanya perluasan ini atau bagaimana?
Untuk sementara waktu sih ya tidak ada ya Pak, karena dengan adanya persetujuan dari 9 desa yang diawali dengan musyawarah desa, itu kami lihat bahwa desa-desa penyangga itu, 9 desa penyangga ini memberikan support yang demikian besar terhadap rencana pemerintah Provinsi Lampung ini untuk memindahkan, artinya pusat pemerintahan di Kota Baru, melanjutkan pembangunan di Kota Baru. Jadi sejauh ini responnya positif ya Ibu dari berbagai positif, pihak. Iya, Iya. positif. Mungkin untuk Bapak Reza Barawi, Iya. tanggapannya. Kalau saya melihat tantangannya, proses penggabungan 9 desa ini ke Kota Bandar Lampung, memang prosesnya juga memerlukan tahapan-tahapan, Mbak. Kalau kita bicara tentang undang-undang desa, penggabungan desa itu dimulai dari musyawarah desa, di mana nanti dihadiri oleh masyarakat desa setempat, kepala desanya, badan pemerintahan desanya, dan diantaranya juga ada tokoh-tokoh masyarakat dan yang lainnya. Dalam musyawarah desa itu dibikin satu berita acara tentang usulan daripada masyarakat desa tersebut. Kalau mereka menginginkan digabungkan atau tidak, maka yang kita bicarakan ini mereka menggabungkan. Dari menggabungkan berita acara ini, nanti disampaikan kepada kepala daerah, khususnya karena ini berada di Lampung Selatan, disampaikan kepada Bupati Lampung Selatan, melalui camat di tempat wilayah kedudukan desa tersebut berada. Nanti Bupati akan membentuk tim khusus, mulai tim yang akan melakukan kajian terhadap penggabungan desa itu, yang nantinya akan ditindaklanjuti dengan membuat satu peraturan daerah. Kalau peraturan daerahnya sudah disetujui, maka ini mereka akan meminta persetujuan yang diinisiasi oleh Bupati menjadi satu produk hukum namanya peraturan daerah. Begitu juga dengan Kota Madya Bandar Lampung, mekanismenya sama. Cuman ini bedanya adalah mereka menerima penggabungan dari pelepasan desa yang ada tersebut. Nah, itu yang merupakan satu tantangan-tantangan. Kenapa disebut sebagai tantangan? Karena ada proses-proses yang memang ya berkemungkinan untuk mencapai tujuannya itu nggak semua akan pro dan nggak semua juga akan kontra. Tapi kalau kita jajaki di awal, hari ini sebagian besar masyarakat berkeinginan dan sesuai juga dengan keinginan pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan dan lebih mempermudah rentang kendali pemerintahan, itu bagian dari solusi percepatan pembangunan. Jadi sejauh ini respon dari masyarakat dan berbagai pihak positif ya Bapak untuk ini? Insya Allah. Insya Allah. Artinya sebagian masyarakat, sebagian juga tokoh-tokoh memang ingin dilakukan hal tersebut. Untuk Bapak Yusirwan, ini apakah masyarakat pasti diuntungkan dari adanya program ini? Kacamata saya, ketika ini ada penggabungan, ini masyarakat yang bergabung ini banyak keuntungan yang diperoleh. Yang pertama, percepatan pembangunan daerah tersebut. Kedua, kemudahan masyarakat ketika mengurus suatu perintah. Ketiga, ini akan berubah, udah pasti barang ini berubah. Yang tadinya kebiasaannya itu petani akan meningkat ke perdagangan dan jasa. Ini sangat diuntungkan untuk ekonomi. Jadi percepatan ekonomi juga akan lebih cepat. Itu menurut pandangan saya. Baik Bapak. Oke, selanjutnya Bapak Reza Barawi, ini untuk mengapa isu ini atau rencana ini bisa memunculkan pro dan kontra, dan contoh dari pro dan kontranya itu bagaimana Bapak? Ya seperti yang saya bilang di awal, pro-nya itu kita melihat dari segi kemanfaatan dan kemanfaatan buat masyarakat dan pemerintahan itu sendiri. Kalau kontranya dalam satu kebijakan, apakah itu bentuknya kebijakan politik, regulasi, itu memang tidak semuanya akan memberikan kepuasan. Tapi karena kita menempatkan kepentingan yang lebih besar dibandingkan dengan kepentingan yang lebih kecil, maka saya melihatnya ini lebih memberikan kemanfaatan dan keuntungan buat masyarakat sekitar. Jadi tetap ada yang namanya pro dan kontra ya Bapak, walaupun sejauh ini juga yang positif. Kita melihat secara general, lebih banyak yang memberikan dukungan terhadap kebijakan
yang akan dituangkan dalam regulasi untuk hal ini. Di yang kontra. Ya, bentuk-bentuknya sih ya terkait dengan banyak hal, ya beradaptasi dengan kehidupan baru dalam sistem pemerintahan juga akan menimbulkan efek yang kurang baik. Kalau hal yang lainnya juga bisa seperti itu. Pemirsa, pembahasan menarik lainnya akan disajikan setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Dari darat, laut, hingga udara, inilah pasukan khusus yang siap melaksanakan misi paling berbahaya. Menjaga langit Nusantara dengan teknologi canggih dan strategi militer modern. Dalam perang modern sendiri, yang dibutuhkan bukan selalu kecepatan tinggi, melainkan ketepatan sasaran. Saksikan In Militer, Senin hingga Jumat pukul 1:30 siang, hanya di Garuda TV. Kolaborasi teknologi canggih dari darat, laut, hingga udara di medan pertahanan negeri. Inggris memiliki Queen Elizabeth class kapal hidup dengan bobot sekitar 65.000 ton yang mampu membawa puluhan jet tempur. Semua terangkum dalam informasi dunia militer di Garda Terdepan. Saksikan Garda Dunia, Senin hingga Jumat pukul 2:30 siang, hanya di Garuda TV. Kompetisi memanas pada tiap lini klasemen Eropa. Perebutan juara terus terjadi, membuka cerita baru di tiap laga pertandingannya. Anytime getting the ball in the center to Dacunia. What a finish that is. Ikuti selengkapnya dari fakta pertandingan hingga cerita inspiratif para pemain. Kick and Rush, Sabtu dan Minggu, pukul 1 siang, hanya di Garuda TV. Ekonomi terus bergerak cepat dan setiap perubahan membawa dampak besar. Kami hadir dengan update terkini seputar keuangan, perdagangan, investasi, hingga sektor strategis lainnya. Kita harus dorong ke E untuk bensin, etanol, E20. Itu adalah bagian salah satu strategi. Jangan lewatkan Ekonomi 8, Senin hingga Jumat pukul 9 pagi, hanya di Garuda TV. Menyorot setiap detik penting dari peristiwa mancanegara, dinamika politik internasional, hingga kebudayaan bangsa. Полагаем, здесь уже наш ведущий сказал об этом, упомянул. Ikuti langkah Presiden dan para pemangku kepentingan di kancah kerjasama internasional. Trans-Indonesia High Level Business Council. Saksikan Dunia Kita, Sabtu dan Minggu, pukul 8 malam, hanya di Garuda TV. Ketika fakta mulai terbuka, semua yang tersembunyi perlahan terlihat. Cerita yang terlupakan kembali terungkap dan kebenaran tak bisa dihindari. Lokasi gudang ini ditemukan hasil dari rangkaian penyelidikan. Ada 1.494 hasil keterangan unit yang ditemukan di dalam gudang ini. Saksikan Kriminal Plus 62 akhir pekan, Sabtu dan Minggu, pukul 9 malam, hanya di Garuda TV. Intip lebih dekat aktivitas Presiden dari agenda kenegaraan, pertemuan strategis, hingga momen-momen penting di balik istana. Bahwa rakyat kita ingin melihat bukti. Sudah terlalu lama saya merasakan ya. Ikuti setiap langkah dan kebijakan yang menentukan arah bangsa dalam Jendela Istana Akhir Pekan setiap Sabtu dan Minggu pukul 5:30 sore, hanya di Garuda TV.
melalui konsep dakwah santai dan edukatif, mengajak pemirsa memahami ajaran Islam melalui pendekatan ringan dan penuh kehangatan. Kita sudah doakan, gitu. Tapi belum datang juga hidayahnya. Bangun. Pak, nggak takut apa neraka? Saksikan Harmoni Indonesia setiap hari pukul 5 pagi hanya di Garuda TV. Tanggal tua datang, selera harus tetap jalan. Kuliner hemat siap antar kamu makan enak, variatif, nikmat, dan tetap ramah kantong. Rekomendasi spesial untuk malam Sabtumu. Mereka menawarkan ayam goreng utuh berukuran besar dengan harga terjangkau, mulai dari 50 ribuan. Saksikan kuliner tanggal tua setiap Sabtu pukul 7:30 malam hanya di Garuda TV. Oke, mau kemana? Hello, Di balik ramainya jalan raya, ada garda terdepan yang siaga menjaga, memberi edukasi, mengarahkan pengguna jalan, dan menjadi pelindung keselamatan. Ini pelatihan di belakang nggak ada, kenapa kok nggak ada? Buru-buru boleh, tapi utamain keselamatan. Ini nggak ngelindungin kepala kamu ya, helm yang melindungi kepala. Saksikan Garda Jalan Raya setiap hari pukul 8:30 malam hanya di Garuda TV. Ekonomi Indonesia bergerak dinamis dari masa ke masa. Jadi rupiah 17.300. Tapi yang jadi pertanyaan kan kenapa orang still keep buying dolar? Namun di baliknya, adakah risiko yang tersembunyi? Harga minyak dunia tuh naik turun. Kan di beberapa Forbes misalnya mengatakan bahwa rupiah ini mata uang yang terburuk. Saksikan analisis tajam di F2F setiap hari Minggu pukul 7 malam hanya di Garuda TV. Deretan fakta unik yang akan membuat Anda melihat dunia dari sudut berbeda, dari kejadian langka, tokoh misterius, hingga cerita tak terduga di balik sejarah. Semua dirangkum dalam 8 sorotan utama. Hilangnya pesawat tanpa sinyal darurat ini menjadikan misteri penerbangan terbesar dalam sejarah modern. Saksikan Klik 8 setiap Sabtu pukul 7 malam hanya di Garuda TV. Dari darat, laut, hingga udara, inilah pasukan khusus yang siap melaksanakan misi paling berbahaya. Menjaga langit Nusantara dengan teknologi canggih dan strategi militer modern. Dalam perang modern sendiri, yang dibutuhkan bukan selalu kecepatan tinggi, melainkan ketepatan sasaran. Saksikan In Militer, Senin hingga Jumat pukul 1:30 siang, hanya di Garuda TV. Kolaborasi teknologi canggih dari darat, laut, hingga udara di medan pertahanan negeri. Inggris memiliki Queen Elizabeth class kapal hidup dengan bobot sekitar 65.000 ton yang mampu membawa puluhan jet tempur. Semua terangkum dalam informasi dunia militer di Garda Terdepan. Saksikan Garda Dunia, Senin hingga Jumat pukul 2:30 siang hanya di Garuda TV. Kompetisi memanas pada tiap lini klasemen Eropa. Perebutan juara terus terjadi, membuka cerita baru di tiap laga pertandingannya. Anytime getting the ball in the center to Dacunia. What a finish that is. Ikuti selengkapnya dari fakta pertandingan hingga cerita inspiratif para pemain. Kick and Rush, Sabtu dan Minggu, pukul 1 siang hanya di Garuda TV. Ekonomi terus bergerak cepat dan setiap perubahan membawa dampak besar. Kami hadir dengan update terkini seputar keuangan, perdagangan, investasi, hingga sektor strategis lainnya. Kita harus dorong ke E untuk bensin, etanol, E20. Itu adalah bagian salah satu strategi. Jangan lewatkan Ekonomi 8, Senin hingga Jumat pukul 9 pagi hanya di Garuda TV. Menyorot setiap detik penting dari peristiwa mancanegara, dinamika politik internasional, hingga kebudayaan bangsa. Полагаем, здесь уже наш ведущий сказал об этом, упомянул. Ikuti langkah Presiden dan para pemangku kepentingan di kancah kerjasama internasional. Trans Indonesia High Level Business Council. Saksikan Dunia Kita, Sabtu dan Minggu, pukul 8 malam, hanya di Garuda TV.
ketika fakta mulai terbuka, semua yang tersembunyi perlahan terlihat. Cerita yang terlupakan kembali terungkap dan kebenaran tak bisa dihindari. Lokasi gudang ini ditemukan hasil dari rangkaian penyelidikan. Ada 1.494 hasil keterangan unit yang ditemukan di dalam gudang ini. Saksikan Kriminal Plus 62 akhir pekan, Sabtu dan Minggu, pukul 9 malam, hanya di Garuda TV. Intip lebih dekat aktivitas Presiden dari agenda kenegaraan, pertemuan strategis, hingga momen-momen penting di balik istana. Bahwa rakyat kita ingin melihat bukti. Sudah terlalu lama saya merasakan ya. Ikuti setiap langkah dan kebijakan yang menentukan arah bangsa dalam Jendela Istana Akhir Pekan setiap Sabtu dan Minggu pukul 5:30 sore hanya di Garuda TV. Melalui konsep dakwah santai dan edukatif, mengajak pemirsa memahami ajaran Islam melalui pendekatan ringan dan penuh kehangatan. Kita sudah doakan, gitu. Tapi belum datang juga hidayahnya. Bangun. Pak, nggak takut apa neraka? Saksikan Harmoni Indonesia setiap hari pukul 5 pagi hanya di Garuda TV. Tanggal tua datang, selera harus tetap jalan. Kuliner hemat siap antar kamu makan enak, variatif, nikmat, dan tetap ramah kantong. Rekomendasi spesial untuk malam Sabtumu. Mereka menawarkan ayam goreng utuh berukuran besar dengan harga terjangkau, mulai dari 50 ribuan. Saksikan kuliner tanggal tua setiap Sabtu pukul 7:30 malam hanya di Garuda TV. Oke. Mau kemana? Helm. Di balik ramainya jalan raya, ada garda terdepan yang siaga menjaga, memberi edukasi, mengarahkan pengguna jalan, dan menjadi pelindung keselamatan. Ini pelatihan di belakang nggak ada, kenapa kok nggak ada? Buru-buru boleh, tapi utamain keselamatan. Ini nggak ngelindungin kepala kamu ya, helm yang melindungi kepala. Saksikan Garda Jalan Raya setiap hari pukul 8:30 malam hanya di Garuda TV. Ekonomi Indonesia bergerak dinamis dari masa ke masa. Jadi rupiah 17.300. Tapi yang jadi pertanyaan kan kenapa orang still keep buying dolar? Namun di baliknya, adakah risiko yang tersembunyi? Harga minyak dunia tuh naik turun. Kan di beberapa Forbes misalnya mengatakan bahwa rupiah ini mata uang yang terburuk. Saksikan analisis tajam di F2F setiap hari Minggu pukul 7 malam hanya di Garuda TV. Deretan fakta unik yang akan membuat Anda melihat dunia dari sudut berbeda, dari kejadian langka, tokoh misterius, hingga cerita tak terduga di balik sejarah. Semua dirangkum dalam 8 sorotan utama. Hilangnya pesawat tanpa sinyal darurat ini menjadikan misteri penerbangan terbesar dalam sejarah modern. Saksikan Klik 8 setiap Sabtu pukul 7 malam hanya di Garuda TV. Dari darat, laut, hingga udara, inilah pasukan khusus yang siap melaksanakan misi paling berbahaya. Menjaga langit Nusantara dengan teknologi canggih dan strategi militer modern. Dalam perang modern sendiri, yang dibutuhkan bukan selalu kecepatan tinggi, melainkan ketepatan sasaran. Saksikan In Militer, Senin hingga Jumat pukul 1:30 siang, hanya di Garuda TV. Kolaborasi teknologi canggih dari darat, laut, hingga udara di medan pertahanan negeri. Inggris memiliki Queen Elizabeth class kapal hidup dengan bobot sekitar 65.000 ton yang mampu membawa puluhan jet tempur. Semua terangkum dalam informasi dunia militer di Garda Terdepan. Saksikan Garda Dunia, Senin hingga Jumat pukul 2:30 siang hanya di Garuda TV. Kompetisi memanas pada tiap lini klasemen Eropa. Perebutan juara terus terjadi, membuka cerita baru di tiap laga pertandingannya. Getting the ball in the center to Dacunia. What a finish that is! Ikuti selengkapnya dari fakta pertandingan hingga cerita inspiratif para pemain. Kick and Rush, Sabtu dan Minggu, pukul 1 siang hanya di Garuda TV.
Ekonomi terus bergerak cepat dan setiap perubahan membawa dampak besar. Kami hadir dengan update terkini seputar keuangan, perdagangan, investasi, hingga sektor strategis lainnya. Kita harus dorong ke untuk bensin, etanol, E20. Itu adalah bagian salah satu strategi. Jangan lewatkan Ekonomi 8, Senin hingga Jumat pukul 9 pagi, hanya di Garuda TV. Menyorot setiap detik penting dari peristiwa mancanegara, dinamika politik internasional, hingga kebudayaan bangsa. Полагаем, здесь уже наш ведущий сказал об этом, упомянул. Ikuti langkah Presiden dan para pemangku kepentingan di kancah kerjasama internasional. Trans Indonesia High Level Business Council. Saksikan Dunia Kita, Sabtu dan Minggu, pukul 8 malam, hanya di Garuda TV. Ketika fakta mulai terbuka, semua yang tersembunyi perlahan terlihat. Cerita yang terlupakan kembali terungkap, dan kebenaran tak bisa dihindari. Lokasi gudang ini ditemukan hasil dari rangkaian penyelidikan. Ada 1.494 hasil keterangan unit yang ditemukan di dalam gudang ini. Saksikan Kriminal Plus 62 akhir pekan, Sabtu dan Minggu, pukul 9 malam, hanya di Garuda TV. Intip lebih dekat aktivitas Presiden dari agenda kenegaraan, pertemuan strategis, hingga momen-momen penting di balik istana. Bahwa rakyat kita ingin melihat bukti. Sudah terlalu lama saya merasakan ya. Ikuti setiap langkah dan kebijakan yang menentukan arah bangsa dalam Jendela Istana Akhir Pekan setiap Sabtu dan Minggu pukul 5:30 sore, hanya di Garuda TV. Melalui konsep dakwah santai dan edukatif, mengajak pemirsa memahami ajaran Islam melalui pendekatan ringan dan penuh kehangatan. Kita sudah doakan, tapi belum datang juga hidayahnya. Bangun. Pak, nggak takut apa neraka? Saksikan Harmoni Indonesia setiap hari pukul 5 pagi, hanya di Garuda TV. Tanggal tua datang, selera harus tetap jalan. Kuliner hemat siap antar kamu makan enak, variatif, nikmat, dan tetap ramah kantong. Rekomendasi spesial untuk malam Sabtumu. Mereka menawarkan ayam goreng utuh berukuran besar dengan harga terjangkau, mulai dari 50 ribuan. Saksikan kuliner tanggal tua setiap Sabtu pukul 7:30 malam, hanya di Garuda TV. Oke. Mau kemana? Helm shop. Di balik ramainya jalan raya, ada garda terdepan yang siaga menjaga, memberi edukasi, mengarahkan pengguna jalan, dan menjadi pelindung keselamatan. Ini pelatihan di belakang nggak ada, kenapa kok nggak ada? Buru-buru boleh, tapi utamain keselamatan. Ini nggak ngelindungin kepala kamu ya, helm yang melindungi kepala. Saksikan Garda Jalan Raya setiap hari pukul 8:30 malam, hanya di Garuda TV. Pemirsa Garuda TV, kembali lagi bersama saya Kamila Sekarwangi pada dialog eksklusif bersama Komisi 1 DPRD Provinsi Lampung pada hari ini. Baik, melanjutkan pembahasan yang tadi, kita melanjutkan sesi berikutnya, yaitu tentang bagaimana pemerintah menyikapi perbedaan pendapat masyarakat. Ini mungkin bisa ditanggapi oleh Ibu Binarti Bintang dan juga Bapak Abdul Aziz. Mungkin Ibu Binarti Bintang terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Untuk menyikapi perbedaan ini tentu saja kita kembali lagi kepada mekanisme ya.
Apabila memang ada yang menghendaki untuk bergabung silahkan, karena mekanismenya sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Reza bahwa itu ada mekanismenya musyawarah desa. Ya. Nah, apabila yang memang tidak ingin bergabung, kita juga memberikan pilihan bahwa hanya akses saja yang kita kita ambil selagi tidak menyalahi dari normatif daripada penataan daerah ini, karena dalam penyesuaian daerah itu tidak boleh ada daerah yang terputus. Jadi dari 9 desa ini akan ada 2 desa lagi yang memang harus menjadi koridor, yaitu desa Sabah Balau dan desa Waihui. Itu hanya aksesnya saja yang akan kita bergabung, artinya aksesnya saja, tapi tidak serta-merta aparat desanya, tidak, desanya hanya aksesnya saja, karena supaya tidak enclave, tidak adanya wilayah-wilayah yang kantong ataupun wilayah yang terputus, karena prinsipnya adalah keterhubungan dari administratif dan keterhubungan geografis, itu prinsipnya. Bapak Abdul Aziz mungkin tanggapannya tentang ini? Ya. Ini pemerintah harusnya tidak memihak ke satu daerah saja, akan tetapi mengutamakan kesejahteraan seluruh warga. Jadi untuk menyikapi dari perbedaan pendapat ini, yang paling diutamakan dari tujuan ini kan sebenarnya memang mengutamakan kesejahteraan dari masyarakat sendiri. Iya, baik. Untuk selanjutnya ini Bapak Yusirwan dan juga Ibu Binarti Bintang, tentang apa langkah terbaik dari menyikapi persoalan ini. Mungkin Bapak Yusirwan bisa lebih dahulu. Langkah untuk menyelesaikan persoalan ini, seluruh desa bisa mengedukasi seluruh desa-desa yang akan bergabung dengan Bandar Lampung. Baik itu mengedukasi kepala desanya, khususnya dan masyarakat sekitar. Yang penting kita ngomong ini bukan persoalannya. Bahwa ini lebih baik. Yang penting kita ngomong ketika kalian bergabung, bahwa ini lebih baik. Daerah ini kan kalian bergabung dengan Bandar Lampung. Daerah ini akan lebih cepat maju. Ya kan? Mungkin secara ekonomis juga nilai jual tanah. Baik Bapak, terima kasih. Lalu untuk Ibu Binarti Bintang mungkin tanggapannya? Ya, terima kasih. Kami setuju sekali Pak bahwa memang edukasi itu sangat penting dan komunikasi itu sangat penting. Dasar daripada edukasi ini kami sudah melakukan kajian akademis yang dilakukan oleh teman-teman dari ITERA. Jadi hasil daripada studi kelayakan ini itu yang sedang kami lakukan sosialisasi. Kita sudah melakukan 2 kali sosialisasi, dan yang terakhir nanti apabila kajian ini selesai maka akan dilakukan sosialisasi yang lebih luas lagi, FGD. Artinya kita akan terus mengupayakan edukasi dan sosialisasi komunikasi dengan baik itu aparat desa maupun juga dengan pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan juga Kota Bandar Lampung. Jadi langkah terbaik yang bisa dimulai adalah mengedukasi masyarakatnya. Ya, baik Ibu. Lalu untuk Bapak Reza Brawi, ini tentang sudah sejauh mana proses pemindahan 9 desa dari Lampung Selatan ke Bandar Lampung. Ini untuk pertanyaannya ke Ibu Bina juga. Ya. Mungkin Bapak Reza. Tadi saya dengar informasi dari Binarti Bintang. Ya. Hari ini sudah masuk di tahapan melakukan hari ini sudah masuk di tahapan melakukan kajian ilmiah terkait dengan studi kelayakan apakah sudah memang bergabungnya desa tersebut sudah memang ideal untuk menjadi bagian daripada ibu kota provinsi, dan itu merupakan langkah yang diatur secara normatif dalam semuanya bisa berjalan lancar. Semuanya bisa berjalan lancar. Tujuan akan tercapainya pemerintahan baru di Kota Baru menjadi jalan keluar terhadap persoalan-persoalan pemerintahan kita, bangunan wilayah. Mudah-mudahan juga Kota Baru juga bagian solusi dan menjadi ikon di Indonesia sebagai role model pembangunan sebagai role model. Untuk Ibu Binarti Bintang mungkin tanggapannya? Iya, jadi tahapan yang sudah kami lakukan
berawal dari sosialisasi kepada masyarakat desa ya, karena masyarakat desa mengundang kami kepala desa di 9 desa ini. Kemudian kita melakukan sosialisasi untuk mengemukakan rencana daripada perluasan ataupun penggabungan ini. Kemudian mereka juga sudah melakukan musyawarah desa. Nah, oleh sebab itu dasar daripada musyawarah desa ini kita melakukan tadi studi kelayakan tadi bergadai dengan ITERA. Dan apabila ini sudah selesai dan juga sudah FDIS juga sudah selesai, maka akan dilakukan sidang paripurna, rapat paripurna di 2 kabupaten atau kota. Di Kabupaten Lampung Selatan melakukan paripurna pelepasan, sementara di Bandar Lampung akan melakukan paripurna penerimaan. Setelah itu nanti Bapak Gubernur Lampung akan menarik kedua kesepakatan tersebut di depan, artinya Forkopimda dan juga DPRD Provinsi Lampung. Setelah itu, setelah ada berita acaranya, lalu kita menyurati Menteri Dalam Negeri untuk dapat memproses perubahan batas wilayah daerah ini. Itu, Pak. Lalu untuk kepengurusan kependudukan, apakah diurus ulang, Ibu? Untuk kepengurusan kependudukan, kami sudah berencana akan membentuk tim terpadu. Bukan hanya kependudukan saja, tetapi semua. Menyangkut untuk BPN, kepemilikan hak sertifikat, PKH, BPJS, nanti kita akan membentuk posko di desa, nanti ditentukan di antara 9 desa ini, nanti kita lihat tempat yang paling strategis, kemudian akan jadi masyarakat akan dengan mudah apabila akan memutasi ya administrasi kependudukan ataupun administrasi lainnya. Jadi pasti akan ada perubahan ya Ibu ya? Pasti. Iya, baik. Tapi tetap didukung dengan pelayanan yang mudah untuk masyarakat ya Bu ya? Kami juga sudah, Pak Gubernur juga sudah menandatangani surat keputusan beliau terkait dengan tim Pokja, tim kerja. Jadi tim kerja inilah nanti yang akan bekerja, termasuk juga tadi posko itu termasuk di dalam tim kerja. Sehingga tidak ada masyarakat yang merasa dipersulit ya, atau kita mudahkan itu pelayanannya. Baik Ibu. Lalu untuk ini pertanyaan untuk Ibu Binati Bintang, terus untuk Bapak Yusirwan, lalu untuk Bapak Reza Brawi dan juga Bapak Abdul Aziz. Ini tentang dampak dari pemekaran daerah ini. Kalau untuk para narasumber masing-masing, bagaimana dampak negatif dan positifnya untuk masyarakat sendiri? Mungkin bisa dimulai dari Bapak Abdul Aziz. Ini dampak positifnya, ini adanya percepatan pertumbuhan infrastruktur. Yang kedua, lebih baiknya pelayanan publik itu lebih terjangkau. Terus adanya potensi ekonomi dan investasi lebih besar karena ini sudah masuk Bandar Lampung. Terus selanjutnya kalau sudah ada pelayanan publik bagus, banyak investor masuk, akhirnya kemaslahatan itu saling berdatangan. Nah itu untuk kelebihannya. Atau kekurangannya adalah untuk Lampung Selatan ada terus adanya kekhawatiran perubahan status ini urusnya gimana, tapi tadi sama Bu Bina sudah dijelaskan, iya. Terus lagi ada untuk concern lagi untuk perubahan aset. Baik, lalu untuk Bapak Rin. Saya pada prinsipnya sama, bahwa kita harus menyadari idealisme dan program-program pemerintah ini tujuannya adalah memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dan memudahkan juga masyarakat untuk menjalankan atau melakukan pelayanan dari pemerintahan yang ada. Dan kalau toh kita bicara negatif, ekses negatif itu sudah bisa terakomodir dengan kemanfaatan dari hal-hal yang baik yang dilakukan pemerintah pada saat ini. Iya. Terima kasih Bapak. Mungkin untuk Bapak Yusirwan, tanggapannya Bapak.
Ya, menurut saya segala sesuatu itu pasti ada dampak positif dan negatif. Dampak positif yang terbesar adalah percepatan pembangunan daerah atau desa yang bergabung dengan Bandar Lampung. Yang kedua, ini akan berubah mindset. Yang tadinya pola pikirnya pertanian dan perkebunan, dia akan berubah mindset dari daerah komersil. Yang ketiga, ini juga mengangkat gengsi daerah, gengsi di desa itu. Oh, saya orang Bandar Lampung loh. Sekarang saya bukan orang desa lagi, orang Bandar Lampung. Orang kota. Nah, dampak negatif yang saya bisa baca, saya pikir ini mungkin Ibu juga melihat ke sana nanti. Saya pikir ini setengah hati para kepala desa untuk melepaskan. Karena apa? Mereka khawatir nggak ada lagi kepala desa, adanya lurah. Karena harapan mereka mungkin kalau nanti tetap dia di bawah kepala desa, saya yakin dan percaya para kepala desa itu akan menembus 100%. Tapi ini kalau berubah lari ke lurah, saya yakin juga ini dampak negatif yang akan besar, kepala desa itu akan menentang. Mungkin untuk Ibu Bina Tiwina boleh menjawab. Ya, kalau kami ya kalau saya melihat mungkin dengan adanya delineasi ini maka akan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan ya yang kami lihat. Bagaimana artinya apabila pemerintahan itu dipusatkan, kantor-kantor pemerintahan itu ya dipusatkan di Kota Baru, itu akan menambah nilai tambah ya, karena untuk kondisi sekarang kantor gubernur pun kami merasa sudah kurang nyaman Pak ya. Untuk parkir pun lahan parkir kita sudah kekurangan lahan parkir. Kemudian perkantoran juga sudah banyak yang sudah tidak layak lagi. Artinya sudah banyak yang rusak, gedung-gedung yang rusak gitu ya. Jadi dengan adanya delineasi ini kami sambut baik sekali karena akan mempercepat peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Kemudian sebagaimana juga yang dikemukakan oleh Bapak-Bapak Dewan tadi bahwa betul kita ingin mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik. Jadi dengan terpusatnya ataupun dengan berada di satu kawasan itu memudahkan akses, tidak perlu harus memakan biaya dan juga tenaga yang yang cukup besar gitu. Cukup di satu area kita sudah bisa menyelesaikan layanan publik, misalnya perizinan atau yang lain-lainnya. Apalagi kami lihat bahwa perkantoran kita di Provinsi Lampung itu banyak terpencar-pencar tempatnya ya Pak ya. Apabila di Kota Baru itu akan menjadi ikon yang yang bisa jadi role model bagi provinsi lain. Jadi pasti adanya dampak negatif dan positif. Yang positifnya seperti inginnya pelayanan publik yang lebih mudah, namun mungkin dampak negatifnya salah satunya adanya dari ketakutan masyarakat, ketakutan yang lebih dulu keluar dari. Nah, itu tugas kita ya, tugas kami adalah untuk menekan ketakutan itu ya. Kita akan isi, artinya kita akan hadir di tengah-tengah masyarakat, artinya kita akan baca dengan konsultasi dengan Bapak-Bapak Dewan, artinya kita akan berupaya tim ini untuk meminimalisir artinya kekhawatiran daripada masyarakat asalkan sesuai dengan aturan ya Pak ya. Kita akan patuh dengan aturan. Mungkin meminimalisirnya dengan adanya edukasi tadi ya Bapak, sosialisasi. Edukasi sosialisasi. Apakah sejauh ini edukasi dan sosialisasinya memang sudah berjalan dengan lancar atau bagaimana Pak? Sudah berjalan. Ya tadi pagi kami barusan sosialisasi di kantor gubernur, untuk RT RW-nya Pak, kita RT menyesuaikan delineasi. Kita selalu rutin. Ini nanti kita akan melakukan SDGs lagi dalam skala besar apabila memang kajian akademis ini selesai. Baik Ibu. Baik, Ibu lalu selanjutnya tentang bagaimana Ibu dengan moratorium yang sampai saat ini belum dibuka oleh pemerintah pusat terkait pemekaran daerah ini. Iya, itu salah satunya ya mungkin Pak Reza juga tahu bahwa salah satu pilihan ya Pak ya tadinya bahwa untuk pemindahan pusat pemerintah melanjutkan pembangunan ini salah satunya daerah otonomi baru ya Pak ya. Tapi setelah kita pelajari ternyata itu moratorium dari 2014 hingga kini belum ada tanda-tanda untuk dibuka. Ya, jadi apakah kita harus stuck kan tidak ya? Ada pilihan lain yaitu penyesuaian daerah tadi, penataan daerah. Oleh sebab itu sepertinya untuk daerah otonomi baru kita harus lebih bersabar lagi. Ya walaupun ada harapan tapi mungkin
ya dalam waktu dekat ini sepertinya belum ada. Yang usulan-usulan kita itu masih teregistrasi. Kami sudah konsultasikan ke Atwil Dirjen Atwil Kementerian Dalam Negeri bahwa memang beberapa daerah otonomi baru sudah baru teregistrasi. Baik Ibu, jadi pasti ada harapan untuk itu dibuka, tapi untuk sekarang mungkin belum. Mungkin bisa fokus ke yang lain. Iya, penataan daerah. Penataan daerah. Tidak terasa sudah berada di penghujung acara, tapi sebelum kita mengakhiri dialog eksklusif pada hari ini, mungkin dari seluruh narasumber bisa menyampaikan closing statement-nya. Mungkin bisa dimulai dari Ibu Dita. Keputusan pemerintah daerah untuk melanjutkan pembangunan Kota Baru itu sangat-sangat baik sekali untuk kita, baik itu masyarakat maupun juga kita juga selaku pegawai ya. Jadi oleh sebab itu mari kita dukung bersama. Gitu. Terima kasih. Mungkin untuk Bapak Yusriwan closing statement-nya bagaimana? Anggota DPRD Provinsi Lampung khususnya Komisi 1 mendukung full. Tinggal bagaimana kita maksimalkan mengedukasi dan sosialisasi. Untuk mengedukasi. Untuk Bapak Reza Brawi mungkin untuk closing prinsipnya kami mengapresiasi dan memberikan dukungan terhadap kelanjutan pembangunan Kota Baru ini dengan harapan karena dengan kondisi efisiensi hari ini pembangunan memang membutuhkan biaya yang besar sehingga kita berharap pelibatan dari pemerintah pusat untuk memasukkan sebagai bagian dari program strategis nasional sehingga pembangunan ini bisa dapat segera dilaksanakan dan bisa memberikan kemanfaatan buat masyarakat. Terima kasih. Baik, mungkin Bapak Abdul Aziz tanggapannya. Statement dari Ibu Minafi, dari Pak Yusriwan, dari Pak Reza itu sudah sangat diperhitungkan. Kalau nanti bakalnya ada kemaslahatan yang besar atau kesejahteraan yang bakalan datang di Lampung, ini kami Komisi 1 sangat mendukung dan mengapresiasi dan mendoakan semoga segera terlaksana. Amin. Baik pemirsa, persoalan tata wilayah bukan hanya soal batas administrasi, tetapi juga menyangkut pelayanan masyarakat, pembangunan daerah, dan masa depan wilayah itu sendiri. Karena itu diperlukan kehati-hatian, keterbukaan, dan komunikasi yang baik agar setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Semoga dialog eksklusif hari ini memberikan pemahaman yang lebih utuh terkait wacana penggabungan desa di Lampung Selatan di Kota Bandar Lampung. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah hadir pada hari ini. Saya Kamila Sekarwangi mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa di program berikutnya.